Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Nadini manapun berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di tanggal 17 Ramadan 1443 Hijriah ini, saya masih di kediaman Gus Nizar. Yeah. Masih di An-Nahdhiyah di 17 Ramadan ini. Nggih, bertepatan 17 Ramadan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Niki Gus, sowan kali ini kula membawa tema atau pertanyaan. Di beberapa daerah ada pembacaan ayat suci Al-Quran dengan berbagai macam lagu, langgam, Gus, atau langgam. Bahkan ada yang membaca Al-Quran ini dengan menggunakan langgam Jawa. Nah, ini diharamkan, Gus. Wah, ini diharamkan. Apakah benar yang tadi, Gus? Iya. Baik Mas Hanif dan kru dari TV NU, ya, Kabupaten Mojokerto, semuanya yang kami hormati. Alhamdulillah saya semakin senang ketika panjenengan bisa silaturahim ke sini, bisa ketemu, bisa ngobrol-ngobrol. Apa yang kita bicarakan mudah-mudahan memang berguna bagi kita. Juga karena ini juga disaksikan secara umum, ya mudah-mudahan juga berguna bagi masyarakat pada umumnya. Langsung aja pada permasalahan yang disampaikan oleh Mas Hanif tadi. Ini memang realita di lapangan, realita di tengah-tengah masyarakat. Saya ingat kasus atau permasalahan yang disampaikan Mas Hanif ini sekitar 30 tahun yang 30 lalu. 30 tahun yang lalu. 30 Jadi kasus tahun sudah lama sekali. Sudah lama. Sama di up kembali. Karena masyarakat kita, masyarakat Jawa, sehingga dalam membaca Al-Quran itu kadang-kadang terbawa seperti membaca kitab. Lagunya kan seperti langgam Jawa. Kayak senyamannya. Jadi ini pernah terjadi sebenarnya Mas Hanif. Waktu yang saya cerita tadi 30 tahun yang lalu sekitar itu ada khatmil Quran di Sidarosmo. Sidarosmo itu satu di antara hafizul Quran itu membaca Al-Quran dengan suara lantang dan menggunakan langgam Jawa. Atau mereka menyebutnya dandang gulo. Macapat nih. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah. Kula rawumen loh sebenarnya Gus. Estu nggih. Sebenarnya saya bisa juga itu. Besok disambung yang panjang. Iya. Saya itu dulu biasa menggunakan langgam Jawa. Begitu ya dengan lantang lah di Sidarosmo itu kan banyak ulama juga. Itu berselisih juga. Ulama itu berselisih. Para kiai yang ada di sini berselisih. Ada yang mengatakan nggak boleh itu, nggak boleh, haram. Pada waktu itu Mbak Yai Mas Muhajir Sidarosmo itu mengatakan nggak apa-apa. Pasti ada dasarnya gitu. Tentunya ada dasarnya. Tentunya pada waktu itu saya juga sifatnya ya taklid saja. Oh berarti nggak apa-apa. Karena memang imamnya. Iya itu Mbak Yai Mas Muhajir itu yang itu. Sebelah timur sendiri. Nah, itu Mbak Yai Mas Muhajir, gurunya abah saya, juga guru saya. Saking Sidarosmo, Mbak Yai Mas Muhajir itu mengatakan nggak apa-apa. Sehingga saya juga ya yakin nggak apa-apa. Ternyata kan dalam perkembangannya juga banyak di masyarakat ini ya. Orang yang membaca Al-Quran dengan menggunakan langgam Jawa. Nah, pada hakikatnya, pada mulanya, sebenarnya Rasulullah dalam beberapa hadis mengatakan Iqra'ul Quran bilhunil Arab. Memang begitu. Lahn. Iqra'ul Quran bilhunil Arab. Baca Al-Quran dengan laham dan langgam Arab. Itu memang beberapa hadis Rasulullah lah. Hadis inilah yang melatar belakangi beberapa kiai itu mengatakan nggak boleh, nggak bolehnya, ya. Yang mendasari ketidakbolehannya. Karena Rasulullah mengatakan baca Al-Quran biluhunil Arab,
dengan langgam Arab. Langgam Arab ya sudah yang dicontohkan oleh Imam Haromen itu ya. Jadi Imam Masjid Haromen baik Mekah ataupun Madinah itu namanya lahan Arab. Seperti Bayati ngoten niku. Iya, ya yang dibacakan oleh Sudes ya. Itu lahan Arab ya. Lah, masyarakat kita karena terbawa dengan budaya dan tradisinya ya nggak bisa lepas. Mungkin gaya baca orang Sunda pun akan berbeda. Akan berbeda dengan orang Jawa. Jawa Barat dengan Jawa Timur pasti berbeda. Madura, malah beda. Model lahan langgamnya itu bisa jadi berbeda. Ya karena dialeknya yang berbeda, melatar belakangi sehingga berbeda. Tapi dari beberapa literatur saya membaca nggak ada masalah. Boleh selama tajwidnya. Nah ini sebenarnya agak mirip dengan yang tadi. Yang pembahasan yang awal-awal itu, yang dulu-dulu itu loh. Tentang Al-Qur'an. Iya, yang dulu, yang hari yang ke-13 itu kita. Itu yang membahas tentang tulisan Arab itu. Ya, jadi prinsipnya boleh selama satu tetap mengikuti ketentuan tajwid. Makhrajnya benar. Terus tetap terjaga orisinilitas. Orisinilitas. Dia tidak merubah arti. Tidak itu. Termasuk lafaz-lafaznya jangan sampai berubah. Lafaz-lafaznya juga berubah. Itu yang termasuk karena Al-Qur'an itu lafzun wa maknan minallah. Ya Allah. Lafaz dan maknanya dari Allah. Makanya orisinilitas itu harus tetap terjaga. Dan berikutnya yang keempat adalah terjaga maknanya. Jadi tidak sampai merubah makna. Jangan-jangan nanti mengikuti langgam Jawa, keasikan langgamnya merubah arti karena tajwidnya juga berubah, makhrajnya juga berubah. Meskipun telinga kita sangat pekah dengan lagu-lagu tradisi, lagu-lagu memang kedaerahan ya akhirnya itu lah. Sehingga boleh itu. Kebetulan kami melihat di beberapa referensi, kami melihat di Hasyia Ar-Ramli, Hasyia Ar-Ramli juz 4 halaman 344. Itu berbunyi begini, waqala Syasi fil hilah. Jadi Imam Syasi di dalam pembahasan di dalam kitab Hilah. Dan ini dikutip oleh Imam Ramli. Termaktub di dalam kitab Hasyia Ar-Ramli juz 4 halaman 344. Apa yang dikatakan? Fa'ammal qira'atu bil alhani fa'abahaha qaumun wa hadharaha qaumun. Ini yang membuka peluang terjadinya perselisihan. Ya. Membaca dengan langgam. Berbagai langgam ini. Berbagai macam berbagai macam langgam. Ada yang Batak, ada Jawa, ada Sunda, mungkin dengan langgam-langgam yang lain di luar negara kita. Itu menurut Imam Syasi yang dikutip oleh Imam Ramli, yaitu wa ammal qira'atu bil alhani fa abahaha qaumun. Sebagian ulama memperbolehkan, wa hadharaha qaumun, sebagian tidak memperbolehkan. Yang di awal tadi ya. Terus di beberapa referensi lagi juga ditegaskan lagi, ditambahkan lagi di dalam sama Hasyia Ramli. Di situ wakhtar Syafi'i, Imam Syafi'i memilih dari pendapat-pendapat tadi yang berselisih tadi loh. Imam Syafi'i memilih at-tafsil, diperinci dulu, ditafsil dulu. Kata Imam Syafi'i gini, wa innaha in kanat bi alhanin la tughayyirul huruf. Kalau bacaan itu dengan menggunakan langgam yang tidak merubah huruf, langgam apapun. Nah, dulu kan pernah itu, yang di istana. Itu kan rame kan itu. Rame sekali. Kontradiktif. Pro kontra. Nah, mungkin Mas Syarif ingat ya. Itu di tahun. Ya, di awal-awal Jokowi kalau nggak salah. Nah, itu
Ternyata kalau yang orang-orang Nahdliyin itu kan meresponnya hal yang wajar. Hal yang wajar. Sesuai dengan sudut pandang dan keilmuan masing-masing gitu. Iya. Makanya benar, nggak ada salahnya kalau fa'abaha qaumun wa hadhara qaumun. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan. Itu juga alasan masing-masing. Dengan alasan yang masing-masing yang kuat. Masing-masing punya alasan yang kuat. Jadi kalau langsung dijaz haram itu mboten gitu. Tidak. Karena kenyataan di sini Imam Syafi'i malah waktar Syafi'i. Imam Syafi'i memilih di tafsil. Jika bacaan Al-Qur'an dengan langgam-langgam itu tidak sampai merubah huruf, silakan. Jadi, malah dipersilahkan. An-nadmiha jaza. Imam Syafi'i mengatakan jaza, boleh. Boleh. Ya. Wa in ghayyarat al-huruf ila ziyada fiha lam tajuz. Tapi kalau langgam itu tidak mengubah, kalau sampai merubah, maka itu yang tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Sama itu kembali lagi ke kehati-hatian. Kalau ragu dan memang belum fasih benar dengan makharijul hurufnya atau tajwidnya, mending ya yang umum-umum saja. Tajwidnya, mat-matnya. Terus kadang kan memang ada ngapunten agak saya potong Gus, ada yang beranggapan bahasanya kita itu lahir di Jawa, maka kita harus mempertahankan tradisi Jawa. Ya tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Jadi kalau dikatakan afdolnya ya biluhunil Arab. Kalau bilang afdol ya, bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Itu karena jelas itu, karena memang Al-Quran bahasa Arab. Cuman di sini kan bahasa toleransi, boleh saja. Toh itu tadi beberapa pendapat ulama termasuk Imam Syafi'i di tafsil. Kalau langgam-langgam itu tidak sampai merubah huruf, boleh. Tapi kalau sampai merubah huruf, kan otomatis merubah makna dan artinya. Maka itu yang tidak boleh. Saya suka sebenarnya dengan langgam Jawa. Marem, enak bacanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itu sebagai contoh saja, contoh. Insya Allah disambung kembali ke yang lebih panjang tentunya. Tapi saya sendiri ya senang membaca dengan lahan Arab. Mungkin kalau ayat Al-Quran ini kita masih ada keraguan atau takut untuk menggunakan langgam Jawa, mungkin lebih ke sholawat mawon, Gus. Iya tentunya. Kalau syair kan tidak, Insya Allah tidak masalah. Tidak masalah. Iya. Baik, terima kasih Gus Nizar. Tinggal 1 hari lagi saya tinggal terakhir besok ya. Di tanggal 17 Ramadan ini, di kesempatan bulan suci Ramadan ini, kesempatan di malam Nuzulul Quran yang bertepatan pada malam hari ini, kita sudah mendapatkan lagi-lagi ilmu yang sangat luar biasa dari beliau. Contoh pembacaan yang sangat luar biasa juga. Bisa mendinginkan hati kita karena ini sudah memasuki nuansa akhir-akhir Ramadan gitu. Warga nanti dimanapun berada, simak terus TVNU, insya Allah tayangan-tayangannya adalah tayangan-tayangan yang barokah. Jadi intinya apa yang sudah disampaikan oleh beliau, langgam Jawa pada saat kita membaca Al-Quran sah-sah saja, asalkan dengan ketentuan-ketentuan yang telah dipaparkan oleh beliau tadi. Salah satunya tidak mengurangi kaidah tajwid dan juga makharijul hurufnya. Saya Hanif Muhammad Bisi mohon pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi di insyaallah tanggal ke-18. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tersaksikan sawan kiai sapa sing sambang bakal sambung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.